Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep tentang gerak parabola asimetri gitu. Nah, di video sebelumnya kita ngebahas tentang gerak parabola utuh, yaitu yang kayak gini nih. Dimana titik gerak awalnya itu setara atau sejajar dengan titik gerak akhirnya gitu kan. Tapi kalau seandainya geraknya kayak gini, gimana dong? Ya, ini merupakan contoh lintasan dari gerak parabola asimetri. Nah, buat lebih jelasnya, coba yuk kita bahas tentang konsep yang namanya gerak parabola asimetri. Apa sih yang dimaksud dengan gerak parabola asimetri? Tentunya teman-teman udah tahu lah ya, yang intinya adalah gerak benda dengan lintasannya berbentuk parabola asimetri atau nggak simetris gitu. Nah, sebenarnya cara buat nganalisis gerak parabola simetri itu sama aja kayak gerak parabola utuh. Bedanya adalah lintasan dari titik B ke C itu lebih panjang dibandingkan gerak atau lintasan dari A ke B. Semisal kalau seandainya kita tinjau titik A, kita tahu ya bahwa di sini ada yang namanya kecepatan sebesar V0 yang berbentuk sudut theta. Kalau kita proyeksiin ke arah sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan peroleh nilainya sama, yaitu pada arah sumbu X nilainya adalah VOX sama dengan VO cos theta. Sedangkan kecepatan arah sumbu Y yaitu VOY sama dengan V0 sin theta. Nah, kemudian di titik B ini ada sedikit berbeda nih tentang ketinggian maksimumnya. Semisal tinggi puncak pertama adalah H1 dan tinggi puncak kedua yaitu H2. Kemudian titik tertinggi lintasannya terhadap ini gitu ya, garis mendatar ini adalah sebesar H. Dan dari sini ke sini yaitu delta H. Di mana delta H merupakan selisih ketinggian antara puncak pertama dengan puncak kedua. Nah, kalau seandainya yang ditanya adalah ketinggian maksimum, berarti ketinggian yang dimaksud adalah ketinggian terhadap tanah. Sehingga kita bisa tuliskan nih, nilai dari H maksimum sama dengan H1, yaitu tinggi bukit yang ini, ditambah dengan ketinggian si puncak ininya gitu, yaitu nilai H-nya. Sehingga kita bisa tuliskan nih, yaitu H1 tambah nilai H ini itu sama aja kayak ketinggian gerak parabola penuh gitu. Nilainya adalah V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan 2G, di mana G merupakan percepatan gravitasi ya. Jadi itu ya, bedanya ketinggian maksimum di gerak parabola asimetri. Ada yang namanya ketinggian awal gitu, yaitu pada kasus ini adalah H1. Sedangkan untuk lama waktu geraknya dari titik A ke titik B itu sama kayak gerak parabola penuh gitu kan, yaitu si motocross ini dia melakukan yang namanya gerak vertikal ke atas pada arah sumbu Y. Sehingga lama waktu geraknya adalah delta TAB sama dengan V0 sinus theta dibagi dengan G. Jadi pada titik B kurang lebih keadaannya itu kayak gini ya. Kemudian kalau seandainya kita tinjau titik C gitu ya, terutama gerak dari B ke C, ini menarik nih. Coba kita mulai analisis pada arah sumbu Y dulu aja kali ya. Sebenarnya konsep gerak dari B ke C pada arah sumbu Y itu sama kayak gerak parabola normal gitu ya. Artinya dari B ke C si motocross ini dia melakukan yang namanya gerak jatuh bebas. Yang nilainya yaitu ketinggian yang ditempuh adalah H ditambah dengan delta H ditambah setengah G dikalikan dengan delta TBC dikuadratin. Atau lama waktu gerak motocross dari B ke C. Kemudian dikuadratin gitu. Ingat ya, nilai delta H ini adalah H1 dikurangi dengan H2 atau selisih dari ketinggian puncaknya gitu. Dari sini kita bisa peroleh informasi nih bahwa delta TBC kuadrat sama dengan 2 kurung buka H tambah delta H dibagi dengan G. Oke, artinya lama waktu gerak motocross dari B ke C yaitu akar dari 2 kurung buka H tambah delta H kurung tutup dibagi dengan G. Kemudian kalau seandainya kita tinjau gerak motocross dari keadaan A ke keadaan C, maka waktu total geraknya yaitu delta T total sama dengan delta TAB tambah delta TBC, yaitu sama dengan delta TAB nilainya adalah V0 sinus theta dibagi dengan G, ditambah delta TBC yaitu akar 2 kurung buka H tambah delta H dibagi dengan G. Oke, kita udah tahu nih waktu total geraknya adalah gini gitu rumusnya. Setelah kita tahu lama waktu gerak totalnya berapa, kita bisa tinjau nih, yaitu pada arah sumbu X atau jarak tempuh motocross mendatar dari titik A ke titik C. Kira-kira berapa gitu nilai X-nya? XAC sama dengan VOX atau kecepatan arah sumbu X dikali dengan lama waktu geraknya, yaitu delta T total.
Nilai VOX-nya sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan delta T total. Sehingga ini merupakan jarak mendatar dari A ke C. Nilainya adalah V0 cos theta dikalikan dengan delta T total. Nah, dari penjelasan tadi, kok banyak banget sih rumusnya? Kan pusing ya buat ngehafalinya. Supaya nggak pusing buat ngehafalinya, kalian perlu paham konsep simpel ini aja nih. Semisal ya, pada arah sumbu Y gitu. Ingat nih, gerak dari titik A ke B adalah gerak vertikal ke atas. Nanti kalian bisa analisis gitu dari konsep ini. Kemudian gerak dari B ke C adalah gerak jatuh bebas. Sedangkan untuk pada arah sumbu X, yaitu gerak dari A ke B ke C adalah gerak lurus beraturan. Kalau kalian paham konsep ini gitu ya, semua rumus tadi itu kalian bisa pahamin gitu tanpa harus ngehafal. Oke, nah supaya lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soalnya nih. Perhatikan gambar di atas. Motor Andi bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika perbedaan tinggi kedua bukit tersebut adalah 10 meter dan jarak antar puncak bukit adalah 100 meter, apakah motor Andi akan sampai ke bukit di titik C, yaitu yang ini gitu, di mana sudut tetanya adalah 45 derajat. Coba yuk kita jawab. Diketahui bahwa kecepatan mula-mula adalah 20 meter per sekon. Kemudian selisih ketinggian bukitnya yaitu delta H sama dengan berapa? 10 meter gitu. Dan jarak dari titik A ke C adalah 100 meter. Kemudian sudut elevasinya yaitu theta sama dengan 45 derajat. Yang ditanya adalah apakah motor Anda akan sampai ke bukit di titik C? Buat tahu sampai atau enggaknya, kita perlu tinjau nih gerak si motor cross ini. Kira-kira dia akan jatuh di X mana gitu. Oke, coba kita jawab. Oke, kita mulai analisis tentang jarak mendatar jatuhnya motor cross si Andi ini. Yaitu XM atau jarak jatuhnya motor Andi sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan delta T total kan. Nah, nilai V0-nya berapa? Yaitu 20 meter per sekon. Maka 20 dikali cos θ-nya yaitu 45 derajat. Maka cos 45 derajat dikali dengan delta T totalnya. Sama dengan yaitu 20 dikali cos 45 itu kan nilainya setengah akar 2 ya. Dikali dengan delta T total atau lama waktu gerak dari A ke C gitu. Maka diperoleh yaitu 10 akar 2 dikali dengan delta T totalnya. Dari persamaan ini, untuk tahu berapa nilai jarak mendatar jatuhnya motor, kita harus tahu dulu nih, yaitu lama waktu gerak dari titik A ke C. Sehingga kita harus tahu berapa sih nilai delta T totalnya. Oke deh, kita simpan persamaan satu ya di sini. Delta T total yaitu V0 sin theta dibagi dengan G, ditambah akar 2 kurung buka H tambah delta H dibagi dengan G nih. Sama dengan yaitu 20 sinus 45 derajat dibagi dengan 10. Ditambah akar 2 kurung buka H tambah 10 dibagi dengan 10. Sama dengan yaitu 20 dikali sinus 45 derajat adalah setengah akar 2 dibagi dengan 10. Ditambah akar 2 kurung buka H tambah 10 dibagi dengan 10. Maka diperoleh yaitu akar 2 ditambah akar dari H plus 10 dibagi dengan 5. Nah ternyata buat tahu lama waktu gerak totalnya, kita juga harus tahu nih berapa sih nilai H ini gitu kan. Buat tahu nilai H-nya, coba yuk kita bahas di sini. H sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan 2G. Sama dengan V0-nya adalah 20 meter per sekon dikuadratin dikalikan dengan sinus kuadrat 45 derajat dibagi dengan 2 dikali G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat gitu. Sama dengan yaitu 20 kuadrat dikali sin 45 adalah setengah akar 2. Jangan lupa dikuadrat ini. Dibagi dengan 2 dikali 10 adalah 20. Maka diperoleh nilai H-nya adalah 10 meter. Setelah kita tahu nilai H-nya berapa, kita bisa substitusikan ke lama waktu gerak totalnya, yaitu akar 2 tambah H plus 10 dibagi dengan 5. Akar 2 ditambah akar, nilai H-nya kan 10 ya, maka 10 tambah 10 dibagi dengan 5 nih. Akar 20 dibagi dengan 5 nilainya berapa? Yaitu akar 4. Akar 4 ini nilainya yaitu 2, sehingga diperoleh waktu gerak totalnya adalah 2 akar 2 sekon. Oke, kalau udah tahu waktu gerak totalnya yaitu sebesar 2 akar 2 sekon, kita bisa substitusikan ke XM ini gitu atau persamaan pertama.
yaitu sama dengan 10 akar 2 dikali dengan delta T totalnya adalah 2 plus akar 2 sekon. Maka 10 akar 2 ini kurung buka 2 tambah akar 2. Kalau kita masukin ke kurungnya gitu ya, maka diperoleh nih 10 kali 2 ya 20 gitu. Akar 2 nih ditambah 10 dikali akar 2 dikali akar 2 yaitu akar 2 dikali akar 2 kan 2 ya. Maka 10 dikali 2 nih. Jadinya 20 plus 20 akar 2. Maka nilai XM-nya itu sekitar 48 meter. Artinya si motocross ini belum sempat sampai ke titik C ini gitu. Karena nilainya itu lebih kecil dibandingkan jarak dari XAC ini adalah 100 meter. Alhasil motocross itu akan jatuh di daerah sini nih. Nggak sampai ke titik C. Gitu. Oke, mungkin itu kali ya pembahasan singkat mengenai konsep gerak parabola asimetris. Yang intinya adalah kalian nggak boleh hafalin semua rumus gitu, nanti pusing. Supaya nggak hafalin, kalian perlu paham konsep sederhananya aja, yaitu konsep gerak dari titik A ke B dan gerak dari B ke C. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!